Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk membuktikan nilai kebenaran suatu pernyataan matematika. Nah, pada induksi matematika, suatu pernyataan bernilai benar jika pernyataan itu bernilai benar untuk seluruh anggota semesta pembicaraan. Jika ditemukan satu anggota dalam semesta pembicaraan bernilai salah, maka pernyataan itu bernilai salah. Jadi, untuk membuktikan nilai kebenaran dengan menggunakan induksi matematika, ada dua langkah yang biasa digunakan. Yang pertama disebut sebagai langkah dasar atau awal. Dalam proses ini, sebuah pernyataan N bernilai benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, yaitu langkah induksi. Jika diasumsikan pernyataan N untuk N sama dengan K, sehingga diperoleh PK bernilai benar, maka untuk N sama dengan K tambah 1 diperoleh pernyataan PK tambah 1 juga bernilai benar untuk setiap K elemen bilangan asli. Jika langkah 1 dan langkah 2 bernilai benar, maka pernyataan tersebut disimpulkan valid atau terbukti kebenarannya. Kita lihat untuk bagian yang pertama, pernyataan matematika berupa barisan. Kita lihat contoh. Dengan induksi matematika, buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya tambah dengan N 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Jadi untuk membuktikan nilai kebenaran dengan menggunakan induksi matematika, kita misalkan sebuah pernyataan Pn itu adalah sebuah pernyataan di mana 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Kita langsung ke langkah yang pertama, yang dikatakan dengan langkah awal atau langkah dasar, di mana dalam hal ini kita asumsikan untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, maka kita gantikan pernyataan Pn menjadi P1. Nah, pernyataan P1 dari pernyataan yang kita asumsikan tadi, bahwa 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Jadi, kalau N sama dengan 1, maka bisa digantikan nilai N-nya dengan 1, ruas kirinya 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan gantikan nilai N sebelah kanannya dengan 1 pangkat 2. Kalau kita hitung, ini 2 kali 1 2 dikurang 1 1 pangkat 2 1. Ternyata di sini dapat kita lihat bahwa ruas kanan dan ruas kiri bernilai sama-sama 1. Jadi kita simpulkan untuk P1 adalah bernilai benar. Selanjutnya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah yang kedua. Pada langkah yang kedua, kita asumsikan bahwa untuk N sama dengan K,
diasumsikan bahwa untuk PK bernilai benar. Maka bisa kita tuliskan karena PN adalah pernyataan dari 1 tambah 3 tambah 5 seterusnya sampai tambah 2 N kurang 1 sama dengan N pangkat 2. Kalau kita gantikan nilai PN nya dengan K, maka diperolehlah bentuk PK sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 ditambah seterusnya sampai digantikan nilai N dengan K menjadi 2K kurang 1, diambil dari sini, dan sama dengan N nya kita gantikan dengan K menjadi K pangkat 2, dan ini kita asumsikan adalah sebuah pernyataan yang bernilai benar. Maka akan kita buktikan untuk P K tambah 1, kita akan buktikan. Nah, untuk ruas kanan ini diperoleh nilai 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya sampai 2K kurang 1. Jadi tadi kalau misalnya PK penjumlahnya hanya sampai 2K kurang 1. Karena kita lanjutkan sampai dengan K tambah 1, maka ini akan kita tambahkan lagi, tentunya dengan menggantikan K dengan K tambah 1. Ini bentuknya menjadi 2 dikali K tambah 1 itu kurung, tentunya dikurangi 1. Nilainya juga sama dengan K nya kita gantikan dengan 1. Ini menjadi K tambah 1 pangkat 2. Kita buktikan bahwa pernyataan sebelah kanan tadi benar untuk 1 tambah 3 sampai 2K kurang 1 adalah K kuadrat. Jadi nilai ini kalau dijumlahkan sampai dengan 2K kurang 1, nilainya sama dengan K kuadrat. Ini kita gantikan menjadi K kuadrat, ditambahkan dengan nilai sebelah kanannya, kita langsung masukkan angkanya. 2 kali K 2K, 2 kali 1 2 dikurangi 1 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat bentuk sebelah kiri, nilainya adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Bentuk K kuadrat tambah 2K tambah 1 ini bisa kita faktorkan, bentuknya sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Sama dengan nilai K tambah 1 pangkat 2. Dan di sini bahwa ruas kiri dan kanan nilainya adalah sama. Di konklusinya kita simpulkan bahwa untuk P K tambah 1 ini juga bernilai benar. Karena langkah 1 dan langkah 2 nilai kebenarannya kedua-duanya penuhi, maka dapatlah disimpulkan. Jadi karena untuk langkah 1 dan langkah 2 bernilai benar, maka dapatlah disimpulkan bahwa pernyataan PN untuk
1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya sampai ditambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat adalah valid. Artinya sudah terbukti kebenarannya. Ya. Jadi ini salah satu contoh penggunaan induksi matematika untuk membuktikan sebuah pernyataan matematika yang berupa barisan. Baik, kita lihat untuk contoh berikutnya. Contoh berikutnya, kita akan membuktikan dengan induksi matematika bahwa nilai dari 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah 1 per 3 kali 4 seterusnya ditambah 1 per n kali n tambah 1 itu nilainya adalah n per n tambah 1. Oke, maaf, ini salah, ini n tambah 1, n per n tambah 1. Oke, kita buat penyelesaiannya. Pertama, kita misalkan pernyataan Pn itu adalah 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah 1 per 3 kali 4 seterusnya ditambah 1 per n kali n tambah 1, dan ini hasilnya adalah n per n tambah 1. Kita masuk ke langkah pertama. Untuk n sama dengan 1, untuk n sama dengan 1, maka kita masukkan pernyataan yang pertama, Pn, ini ganti dengan P1, maka diperoleh, kita gantikan n sama dengan 1, kita masukkan ke ruas kiri, dalam hal ini kita masukkan kemari, maka hasilnya adalah 1 per n-nya digantikan dengan 1 kali 1 tambah 1 sama dengan 1, n-nya kita gantikan 1 tambah 1. Kalau disederhanakan 1 tambah 1 2 kali 1 2, maka hasilnya setengah. Ini 1 tambah 1 2 sehingga hasilnya setengah. Apabila disimpulkan bahwa untuk P1 ini bernilai benar. Kenapa benar? Karena nilainya sama antara ruas kiri dengan kanan. Sekarang kita lanjutkan langkah induksinya, yaitu langkah kedua. Untuk langkah yang kedua, kita buat nilai n sama dengan k. Untuk n sama dengan k, maka kita diasumsikan pernyataan PK kita ambil dari PN tadi, kita gantikan dengan K sehingga diperoleh PK. Ini kita asumsikan bernilai benar. Oke. Kalau n sama dengan k bernilai benar, maka ini bisa kita tuliskan PK pernyataannya adalah 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3, kita ambil dari pernyataan yang tadi, tambah 1 per 3 kali 4 tambah seterusnya sampai dengan 1 per n-nya kita gantikan k, jadi k kali k tambah 1, hasilnya adalah k
K per K tambah 1. Ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Karena itu kita masukkan nilai untuk PK tambah 1, sehingga pernyataannya kita tambahkan 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 tambah 1 per 3 kali 4 tambah seterusnya, tambah dengan 1 per K kali K tambah 1. Nah, tadi kalau untuk PK dia hanya sampai 1 per K kali K tambah 1. Maka hasilnya adalah K per K tambah 1. Karena itu untuk K tambah 1 berarti setelah sampai dengan PK ini, dalam hal ini kita jabarkan sampai di sini, maka kita tambahkan lagi unsur K-nya untuk K tambah 1. Berarti kita tambahkanlah ini menjadi tambah 1 per K. K yang ini kita ganti dengan K tambah 1. Ini menjadi K tambah 1 kali K yang dalam kurung juga jadi tambah 1, K tambah 1 ditambah lagi dengan tambah 1 ini, dan hasilnya adalah K yang ini kita gantikan menjadi K tambah 1, jadi K tambah 1 per yang bawah ini juga kita gantikan K tambah 1 ditambah lagi dengan 1. Baik, kita sederhanakan pernyataan ini. Pertama, nilai untuk 1 per, kita tuliskan lagi, 1 per ini 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 seterusnya tambah ini tetap 1 per K kali K tambah 1 ditambah lagi, ini kita sederhanakan menjadi 1 per K tambah 1 kali 1 tambah 1 menjadi 2, jadi K ditambah 2, dan hasilnya adalah kita tuliskan aja di sebelahnya. Hasilnya adalah K tambah 1 per K tambah 2. Nih 1 tambah 1 2. Nah, kalau kita jumlahkan tadi dari 1 kali 2 tambahkan sampai tambah 1 per K kali K tambah 1, ini nilainya adalah sama dengan ini, yaitu K per K tambah 1. Jadi ini kita sederhanakan, bentuknya menjadi K per K tambah 1. Ini diambil dari penjumlahan ini tadi sampai di sini. Kita gantikan, berarti kita tambahkan dengan luas kanannya, tambah dengan 1 per K tambah 1 kali K tambah 2, dan hasilnya adalah K tambah 1 per K tambah 2. Kita sederhanakan, ini penyebutnya K tambah 1, ini penyebutnya K tambah 1 kali K tambah 2. Supaya ini disederhanakan, maka penyebutnya kita samakan. Tentunya kita lihat KPK dari K tambah 1 dengan K tambah 1 kali K tambah 2. KPK-nya adalah kita pindahkan ke atas saja. Ini sederhanakan, bentuknya menjadi K tambah 1 kali K tambah 2. Ini kita samakan penyebutnya.
Berarti untuk K per K tambah 1, kita bagikanlah K tambah 1 kali K tambah 2 dibagi K tambah 1, hasilnya adalah K tambah 2. Baru dikalikan dengan K. Bentuknya ini menjadi K kali K tambah 2. Karena ini tadi ditambah, ini kita gantikan dengan tambah. Ini penyebutnya sudah sama, K tambah 1, K tambah 2, tetap 1, tambah 1. Kita buktikan nanti hasilnya adalah K tambah 1 per K tambah 2. Baik, kita sederhanakan. Ini kita kalikan masuk, bentuknya menjadi K kuadrat tambah 2K tambah 1 per K tambah 1 dikali K tambah 2 sama dengan K tambah 1 dibagi K tambah 2. Ini penyebutnya bisa difaktorkan, bentuknya menjadi K tambah 1 dikali K tambah 1 dibagi dengan K tambah 1 dikali K tambah 2 sama dengan K tambah 1 per K tambah 2. Ini sama-sama dibagikan dengan K tambah 1, K tambah 1, sehingga ruas kiri dan kanan bernilai sama. Maka konklusinya adalah, kesimpulannya adalah untuk P, K tambah 1 juga bernilai benar. Maka dari pernyataan kita simpulkan, jadi karena langkah 1 dalam hal ini adalah untuk P1 bernilai benar, dan untuk langkah 2 dalam hal ini adalah P tambah 1 bernilai benar, maka disimpulkan konklusinya bahwa pernyataan dari N untuk 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah 1 per 3 kali 4 tambah seterusnya sampai N per N tambah 1, maka ini adalah valid, sama dengan ini 1 ditambah 1 per kali 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 seterusnya sampai 1 per 1 per N dikali N tambah 1 sama dengan N per N tambah 1. Ini adalah valid, atau dengan kata lain terbukti kebenarannya.